masalah namun hati tetap bahagia. Sebuah topik yang sangat menantang sekali. Biasanya kalau kita katakan hidup penuh masalah, maka hati kita itu nggak bahagia. Kita penuh dengan problem. Tetapi sebagai seorang Buddhis, apakah ini memungkinkan kalau hidup penuh masalah namun hati tetap bahagia? Saya katakan memungkinkan sekali. Sangat bisa sekali. Tapi judul ini saya pernah berbicara dengan Pak siapa yang dari Jamu Jago, siapa? Masih ingat nggak ya? Jamu Jago, Jaya Suprana. Saya pernah menyatakan bahwa hidup, walaupun kita sakit, walaupun kita penuh masalah, namun hati kita tetap bahagia itu memungkinkan sekali. Tetapi beliau katakan nggak mungkin, saya belum sampai ke sana katanya ya. Bukan berarti nggak mungkin saya katakan, tetapi ini mungkin. Lalu di bawahnya itu adalah saya menulis feel, know, and prevent. Ya. Sering sekali kita punya masalah, sering sekali kita tidak mau merasakan kehadiran masalah itu. Problem yang pertama yang membuat kita sulit untuk bahagia ketika kita punya masalah adalah pada saat masalah itu muncul, ya, kita tidak mau merasakan kehadiran masalah itu sendiri. Kita ingin lari dari masalah dan kita tidak suka kepada masalah itu, ya. Kemudian kita berusaha untuk menghindar dari masalah itu. Tetapi kemudian saya menulis lagi, no, kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa masalah itu ada. Ya, no itu kita juga harus mengetahui, tahu bahwa masalah itu betul-betul ada. Ya, walaupun kita katakan oh itu semua ilusi dari sebuah pikiran, ilusi yang dibuat oleh sebuah pikiran, tetapi itulah kenyataan yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini, dalam keseharian kita. We must know the problem. Ya, jangan tidak mau tahu. Saya harus tahu problem saya ini. Saya harus menghadapi problem ini. Saya harus merasakan problem ini. Lalu kemudian ketika kita bisa merasakan, tahu, sadar, mengerti masalah itu, maka kita bisa membangun perlindungan bagi diri kita. Baru kita bisa memisahkan mana masalah, mana yang bukan. Mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita prioritaskan dalam kehidupan ini. Itulah solusi bagaimana secara bijak kita mengatasi atau mengelola masalah dalam kehidupan ini. Sering sekali juga kita berbicara manajemen konflik dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di kantor, ada konflik, ada politik organisasi, ada masalah apapun di sini. Tetapi kadang-kadang kita tahu, tetapi kita tidak mau tahu. Ya, kita tahu bahwa kita punya problem, tapi kita berusaha untuk lari dari problem itu. Kita nggak mau merasakan problem itu. Kita tidak mau menghadapi problem itu. Akibatnya kita itu menderita. Sampai dimanapun Anda bekerja, ketika Anda katakan, oh pindah kantor, di sana lebih enak, suatu hari di sana problem, juga sama. Ya. Karena di sana juga sama-sama kita menghadapi manusia. Manusia yang belum mencapai kesucian. Dimanapun itu sama. Ya. Nah inilah yang saya ingin sampaikan dalam waktu yang sangat singkat ini. Mohon maaf kalau saya nanti berbicara agak cepat ya, karena juga saya memburu waktu. Slide ini sebenarnya banyak, sebagian saya sudah potong, tapi ya saya coba untuk bisa menyelesaikan slide yang sebanyak ini. Baik, sebelum kita mulai, mari kita bersikap anjali, kita memberi penghormatan kepada Sang Bhagawa Tathagata. Saya akan membacakan syair Dhammapada. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Akocimang awadimang ajinimang ahasime. Yetang upanayanti werang tesu pasamati. Mereka yang tidak memendam kebencian di dalam dirinya dan tidak berpikir, ia telah menyiksa diriku, ia telah memukuli tubuhku, ia telah mengalahkan aku dan telah merampas barang-barangku. Maka kesucian akan lenyap dan maka kebencian akan lenyap dari batinnya. Dipetik dari Dhammapada Yamaka-Wagga syair keempat. Nah, teman-teman sekalian, ibu bapak sekalian, Sang Buddha katakan demikian. Ya, ini kata-kata dari Sang Buddha yang saya kutip dari Dhammapada syair keempat. Mereka yang tidak memendam kebencian, satu poin ya, tidak memendam kebencian apapun yang terjadi pada diri mereka.
Ya, dan tidak berpikir sama sekali, tidak ada berpikir yang demikian. Ia telah menyiksa diriku. Ia telah memukuli tubuhku. Ia telah mengalahkan aku dan telah merampas barang-barangku. Sama sekali tidak ada. Walaupun Anda dibully di kantor, Anda tidak merasakan bahwa Anda dibully. Ya, Anda kehilangan sesuatu yang diambil orang, misalnya Anda dicopet ataupun Anda diambil barang Anda, dan Anda tidak memikirkan sama sekali, oh dia merampas barangku, dia mencuri barangku. Tidak ada berpikir sama sekali. Maka Sang Buddha katakan bahwa kebencian akan lenyap dari batinnya. Paham? Mengerti, tahu, atau paham, atau gimana? Paham. Bisa ini dijalankan, dipraktekkan. Bisa nggak? Kalau Anda katakan Anda paham, Anda bisa mempraktekkan. Anda mengerti, Anda mengerti. Bisa. Kalau bisa, selesai Dhamma Desana pada siang hari ini. Ya. Justru problem itu muncul karena kita membenci. Justru masalah kita muncul itu karena kita tidak suka. Kita tidak suka dibully, kita tidak suka dikata-katain, kita tidak suka dikritik. Ya. Kita tuh tidak suka barang kita dicopet, kita tidak suka, semua memang kita tidak suka. Tetapi kalau itu terjadi bagaimana? Bagaimana sikap kita? Apakah kita mau melawan? Kita memang berusaha untuk mencari kembali, tetapi kalau nggak dapat ya sudah, selesai. Berusahalah untuk memahami bahwa itu adalah bagian kehidupan kita, bagian dari buah karma kita. Sering sekali kita punya masalah sehari-hari, tetapi kita tidak mau menerima masalah itu. Padahal sering sekali kita kebaktian, kama yoni, kama bandhu, kama patisarana, kama apa lagi? Kama yang lain semuanya. Saya lahir dari karma saya berhubungan dengan karma saya mewarisi karma saya. Apapun yang saya lakukan itu adalah karma saya. Di mana itu semua? Ketika muncul masalah, kita berusaha untuk lari dari masalah. Justru kita tidak bisa menerima, padahal keyakinan kita adalah kita lahir dari karma kita sendiri. Kita mewarisi buah karma kita sendiri. Kita membuat sesuatu yang bertolak belakang dalam kehidupan ini. Akibatnya kita tidak bisa bahagia. Ketika kita punya masalah, kita berada dalam lingkaran kesedihan yang berkepanjangan. Dan itulah ketidaktahuan salah satu yang dikatakan Sang Buddha, avidya, dalam kehidupan ini. Ya, tidak ada jaminan bahwa kalau kita baca buku langsung kemudian kita mengerti dan kemudian kita paham, belum tentu. Apalagi kalau menghadapi kehidupan ini. Ya. Kehidupan ini kok seolah-olah sebuah pertanyaan, hari ini aman atau tidak? Mau datang ke kantor kita juga was-was. Ya. Apa yang terjadi setelah ini? Apa yang terjadi? Saya barusan mengalami sesuatu. Selanjutnya apalagi yang terjadi? Dan kadang-kadang kita tidak bisa menerka sebuah pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Begitu banyak masalah. Masalah satu belum selesai, sudah muncul masalah yang lain. Dan itu tidak, kadang-kadang ada orang yang mengalami, ya tidak habis-habisnya dia menghadapi masalah. Kadang-kadang itu menjadi pertanyaan bagi diri kita. Dan sering sekali ketika kita punya masalah, kemudian kita lari dari masalah itu, kita menutup diri kita. Ya, kita menutup pikiran kita menutup mata kita menutup telinga kita. Seolah-olah kalau menutup itu dan kemudian kita mengalihkan kepada satu momen, kepada sebuah kondisi, lalu itu seolah-olah bahwa masalah itu selesai. Tidak. Kadang kita bisa lari ke narkoba, kadang kita bisa lari ke obat-obat penenang, kadang-kadang kita lebih enak dugem, lebih enak lagi ya melakukan sesuatu seolah-olah bahwa masalah itu selesai. Padahal kita tidak menyadari bahwa diri kita adalah menjadi manusia yang galau sepanjang waktu. Ya, kita tidak mengerti, ya, tindak tanduk kita kemudian menentukan kita terlihat bahwa kita adalah orang-orang yang galau. Ya. Sebenarnya apakah kehidupan itu rumit atau simple? Ya. Saya mengambil salah satu kata-kata bijak dari Confucius. Life is really simple but we insist on making it complicated. Sebenarnya hidup itu benar-benar sangat sederhana sekali. Ya. Tetapi kita bersikeras membuatnya menjadi ruwet banget kehidupan kita. Kita sendiri yang mau, ketika kita lahir apapun tidak kita bawa. Ya. Ketika kita lahir dengan apa adanya dalam bentuk demikian, semua orang bahagia melihat kita.
Ya kita melihat bayi itu senang sekali. Aduh lucu lah, montok lah, apapun. Orang memuji diri kita ketika kita lahir seperti bayi. Kita tidak membawa apa-apa. Tetapi kemudian berjalannya waktu, kemudian kita berkembang, kita mulai buat aneh-aneh. Ya. Yang lurus dikeritingkan, yang hitam dikuning-kuningkan. Ya. Punya alis bagus, dihajar, dikerok habis, ditato balik. Apa enggak masalah? Ya, enggak bisa menerima. Badan begini, oh ini kurang apa, harus buat six pack lah, harus inilah, bokong kecil, harus disuntik lagi lah. Hidung pesek mau ditarik panjang lah. Gigi enggak teratur, gigi saya enggak teratur nih. Tapi saya bangga dengan gigi saya. Kalau nyokot itu kuat itu. Ya. Tahu nyokot? Menggigit. Ya, apa adanya kita nggak bisa terima diri kita, itu yang membuat kita bermasalah. Dan kemudian kita tanpa sadar karena keinginan kita yang sangat banyak itu membuat diri kita itu kemudian apa? Terikat. Ya, begitu banyak masalah yang ada pada diri kita dengan perbuatan kita, dengan keinginan kita. Padahal dalam kelahiran ini jasmani yang kita bawa itu kita bisa membuat jasmani ini bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Jasmani yang berharga ini, kelahiran kita sebagai manusia yang berharga ini sangat bermanfaat sekali. Bisa memberikan manfaat yang besar kepada diri kita maupun orang lain. Jasmani bukan semata-mata hanya untuk mencapai kebahagiaan bagi kita sendiri, namun melainkan untuk juga menghapus penderitaan kita. Dan juga membawa kebahagiaan bagi kita dan juga makhluk lain. Tangan, mata, telinga, semua bisa memberikan manfaat yang besar bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Termasuk pikiran kita. Ya, tetapi banyak kita nggak menyadari bahwa kita hanya melihat jasmani ini, ya jasmani begini. Kalau dikatakan, kenapa Anda tidak mau berdana? Oh, saya tidak punya apa-apa. Salah cara berpikir demikian. Berdana itu tidak harus berdana uang kan? Tidak harus berdana materi kan? Anda bisa datang ke kantor ini, Anda lihat suasana kantor Anda, oh Anda lihat ada sampah, Anda ambil, Anda berdana. Anda merelakan, Anda berbuat baik. Ketika ada seseorang menyeberang jalan, dia kesulitan atau membawa sesuatu, dia kesulitan, Anda menawarkan diri Anda untuk membantu, Anda berbuat baik. Ketika Anda bisa memberi sesuatu kepada orang lain, Anda berbuat baik, Anda bisa melakukan hal-hal manfaat. Dari apapun yang Anda miliki, itulah kekayaan yang Anda miliki. Tetapi kadang-kadang kita kemudian merasa miskin. Sang Buddha katakan sesungguhnya kita miskin itu karena karakter mental kita, bukan karena kita nggak punya apa-apa. Kita lahir, kita membawa kekayaan yang luar biasa dari nol, dari zero kita bisa menjadi konglomerat. Kita bisa menjadi punya materi, bahkan sebaliknya juga. Jadi kenapa itu menjadi masalah? Kenapa kita sulit menghadapi masalah? Ya, pertanyaan adalah nggak gampang menghadapi masalah. Kata-kata yang pertama syair dari Sang Buddha tadi, belum tentu kita bisa mau melaksanakan, belum tentu kita mau melaksanakan itu. Ya, ketika kita dibully, ketika kita dihina, ketika kita direndahkan, kita kebanyakan apa? Sakit hati. Iya kan? Mungkin suatu hari kita performance kita juga mungkin dibuat jatuh oleh seseorang di kantor ini, kita sakit hati. Kenapa harus sakit hati? Apakah nilai kita senilai itu? Kan tidak. Kehidupan kita, kelahiran kita jauh lebih berharga dari masalah yang kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari. Alasan yang lain kenapa kita sulit menghadapi masalah adalah karena kita membiarkan pikiran kita, mental kita menjadi lemah, menyebabkan kita tidak dapat melihat manfaat masalah dan penderitaan yang kita alami sebagai akar penyebab kebahagiaan. Kita tidak bisa melihat bahwa masalah itu merupakan bahan baku, alat untuk diri kita untuk mencapai kebahagiaan. Kok bisa? Kenapa Sang Buddha mengajarkan hidup adalah duka? Kenapa bukan Sang Buddha katakan hidup itu suka? Kenapa mulai dari duka? Apakah duka bisa membuat kebahagiaan? Bisa. Sang Buddha katakan apabila kita memadamkan duka, apabila kita bisa mengakhiri duka itu, otomatis muncul kebahagiaan. Nibbana itu muncul di situ.
Tapi jangan berbicara kebahagiaan, jangan berbicara nibana dulu sebelum kita bisa menghadapi duka. Karena duka itu real dalam kehidupan kita sehari-hari. Masalah itu real dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbicara masalah belum bisa, jangan berbicara suka. Oleh karena itu Sang Buddha memulai itu dari duka dulu. Sadari duka itu dulu. Jangan membuat diri kita menjadi lemah, otak kita penjarakan, pikiran kita penjarakan dengan kemanjaan kita, dengan kebodohan kita. Ya, dengan kelengahan kita, dengan kemalasan kita, berjuang kita untuk membebaskan itu dari penjara-penjara duka. Dari penjara-penjara karma buruk yang pernah kita lakukan, kita harus berjuang untuk membebaskan itu. Jadi jadikan itu menjadi sebuah akar, menjadi memotivasi kita untuk melakukan kegiatan spiritual kita, melakukan ibadah kita dalam kehidupan ini. Bagaimana kita menempatkan masalah itu sebagai dasar untuk mendukung praktek spiritual kita, itu sangat penting sekali, sangat relevan dengan kehidupan kita sendiri. Sejauh kalau kita tidak mau mengambil masalah itu sebagai landasan kita untuk mempraktekkan spiritual kita, pati-pati dhamma kita dari itu, maka kita tidak akan menemukan intisari dhamma itu sendiri. Jauh dari kebahagiaan, kita akan sengsara. Kerjaan kita apa? Setiap hari update status dengan keluhan-keluhan terus. Di WA keluhan, di Instagram kita membuat kata-kata keluhan. Kadang-kadang saya memonitor ya. Di sini saya melihat teman-teman saya udah mulai, kemudian muncul syair-syair. Enggak biasa-biasanya dia berbicara mengenai syair-syair bijak. Itu orang yang punya masalah. Ya. Kalau dia betul-betul punya niat untuk selalu berbagi, itu dari awal dia itu selalu berbagi kata-kata motivasi apapun dia. Tapi tiba-tiba kok muncul kata-kata kok sedih, itu berarti dia lagi upload bahwa dirinya lagi sedang galau. Ya, lalu bagaimana sikap kita untuk mencintai masalah? Bagaimana sikap kita mencintai masalah? Kita punya hobi. Masing-masing kita punya hobi semuanya. Kita suka dengan hobi kita. Apa hobi kita? Dengar lagu. Oh ya, saya suka dengar lagu. Oh, saya suka koleksi perangko. Oh, saya suka makan kuliner. Oh, saya suka makan es krim. Kenapa kita tidak membawa masalah itu seperti apa yang kita senangi dalam kehidupan kita? Pikiran yang menyukai masalah harus muncul dengan sendirinya. Coba latih untuk memunculkan pikiran kita untuk menyukai masalah. Seperti pikiran kita yang menyukai es krim, atau pikiran kita yang menyukai musik ataupun hobi kita. Kita suka semuanya. Ya. Jadi kalau muncul masalah, muncul masalah, enggak apa-apa. Happy saja, hadapi. Suatu hari saya tidak tahu, saya enggak mendoakan ya. Suatu hari kita pasti sakit kok. Ya. Suatu hari Anda pergi ke dokter, lalu kemudian vonis dokter datang, Anda wah ternyata ada kista, oh ternyata ada miom, oh ternyata ada tumor. Stadium 4. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda bersyukur atau Anda menjadi sedih? Kalau Anda menjadi sedih kemudian Anda down, Anda depresi karena itu, Anda cepat sekali menghadapi kematian. Sulit sekali Anda keluar dari masalah itu. Tetapi ketika dokter menyatakan, oh Anda terkena ini, oh Anda stadium kanker 4, oh ya dokter, betul ya dokter, oh ya, oke terima kasih dokter. Ini waktunya saya harus beristirahat, ini waktunya saya untuk harus membenahi diri saya. Sembuh nggak sembuh itu nanti urusan nanti. Sekarang adalah saya mengetahui apa kondisi jasmani saya itu. Jangan sedih. Ya sudah saatnya Anda tidak, selama ini terlalu sibuk, lalu selama ini mungkin Anda makan makanan yang merangsang kanker atau merangsang penyakit itu. Mulai sekarang Anda berlatih untuk memotong itu semua. Enggak perlu sedih. Ya. Lebih bagus Anda happy. Anda mengucapkan banyak terima kasih kepada dokter. Bukan sebaliknya maki-maki dokter itu. Ya, wah dokter itu enggak cun itu. Mau cari lagi opini kedua, silakan Anda mencari opini kedua. Opini kedua mungkin stadium 5 mungkin. Silakan. Ya, ketika kita punya masalah, hadapi itu, terima itu masalah itu. Seperti hobi kita bagaimana kita mencintai makan es krim, mendengarkan musik. Ya, coba lihat ini apa ini?
Ada orang memegang batu, ya, memegang batu. Kemarin banyak terjadi di Jalan Tamrin sana, dekat Tanah Abang sana, banyak orang pegang batu, ya. Ketika seseorang melempar Anda, apa yang Anda lakukan? Jujur aja, jangan mau jaim deh. Penceramahnya udah nanya gitu, oh nggak apa-apa, Romo, ikhlas kok, ikhlas tulus, prek, saya bilang. Hah? Apa yang Anda lakukan? Ketika Anda dilempar seseorang batu, ya mungkin batu itu ibaratnya seperti mungkin orang menfitnah Anda, mencaci maki Anda, ya, seperti Anda dilempar begitu, Anda apa? Biasanya kan kita marah-marah kan? Ya kan, kita marah kepada orang itu. Mari kita lihat lebih jauh lagi. Kita belajar dhamma sekarang dalam dalam dhamma talk yang singkat ini. Coba lihat masalah itu secara real. Ya, berhenti sejenak lihat masalah itu. Ya, batu yang dilemparkan itu bisa nggak dimanfaatkan? Sampah yang dilemparkan kepada kita bisa nggak dimanfaatkan? Kita jarang berhenti sejenak untuk melihat secara real apa itu masalah itu. Batu itu bisa, oh batu ini bisa saya kumpul batu-batu ini, ke suatu hari saya bisa membangun fondasi. Untuk membangun rumah, untuk membangun lantai. Sering sekali saya mendapatkan lemparan batu. Batu itu saya susun membangun tembok untuk rumah saya. Sering sekali orang melempar sampah kepada saya terima. Saya olah sampah itu menjadi pupuk untuk tanaman-tanaman saya. Bukan begitu? Iya kan? Jangan marah kepada orang. Apa yang saya sampaikan pada siang hari ini seperti tadi. Pemikiran tadi ada dalam cerita Dhammapada. Dalam cerita riwayat Sang Buddha. Bagaimana seseorang itu mendapatkan bangkai tikus, dilempar bangkai tikus, dia mengolah bangkai itu. Ya, dan kemudian dia berhasil. Kenapa kita tidak menggunakan itu? Ya. Jadi orang yang bahagia, orang yang sukses adalah orang yang dapat membangun fondasi dari batu-batu yang dilemparkan oleh orang lain kepadanya. Di mana kita belajar kesabaran? Di jalan pada saat kita menemukan kemacetan, bukan? Di satu tempat ketika kita menunggu teman kita, janjinya datang jam sekian tapi udah tunggu setengah jam. Di situ kita belajar. Di ruangan ini ketika pembicara belum selesai-selesai, waktu sudah jam 1, enggak pulang-pulang itu penceramah kok belum selesai. Ya. Di situ kita belajar. Dalam kondisi yang tidak mengenakan, di situ kita belajar. Bukan pada saat kita gembira, kita berhahahihi, di situ kita belajar kesabaran, enggak ada di situ. Ketika kondisi yang tidak menyenangkan, itulah kita belajar. Oleh karena itu semua tergantung cara kita untuk melihat keadaan kehidupan kita. Bagaimana kita melihat dunia ini? Bagaimana kita melihat kehidupan ini? Kalau kita melihatnya dengan pikiran yang kotor dan coreng-moreng, maka kehidupan pun akan terlihat kotor dan coreng-moreng. Ya, kita hanya melihat dua warna mungkin kehidupan ini. Tidak ada indahnya bunga ini. Sebaliknya kalau kita melihat dengan pikiran kita yang bersih, hidup kita akan terlihat bersih dan jernih. Kita bisa melihat begitu banyak ragam kehidupan ini. Hidup kita menjadi indah. Ya, pandangan kita mempunyai cahaya. Wajah kita selalu tersenyum, melihat dunia ini begitu indah. Enggak tiap hari cembetut, bangun tidur, ya. Yang kelihatan itu seperti ada buntut ayam aja. Begini aja. Ya. Kita tersenyum melihat dunia ini, ya. Keindahan hidup tergantung dari cara kita melihat, dari jendela pikiran kita yang kita gunakan untuk melihat dunia kehidupan ini. Kalau kita melihatnya dengan pikiran yang kotor dan coreng-moreng, sekali lagi, maka hidup pun akan terlihat kotor dan coreng-moreng. Sebaliknya kalau kita melihat dengan pikiran kita yang bersih, hidup kita akan terlihat bersih dan jernih. Jadi semua tergantung dari cara kita melihat. Apakah kita membersihkan jendela kehidupan, jendela kita, dan bagaimana kita merubah cara kita untuk memandang kehidupan ini. Itu sangat penting sekali, Ibu dan Bapak.
Oleh karena itu seringlah kita bercermin pada diri kita sendiri. Ya, jangan melihat orang lain, kesalahan orang lain, terus melihat menilai orang lain. Kita bukan menteri urusan orang lain. Ya, kita harus melihat diri kita, sering-sering melihat diri kita sehingga kita mengerti dan kita memahami. Ketika kita memahami diri kita, maka kita memahami orang lain. Sehingga kita pun bisa berkesimpulan bahwa persoalan masalah itu bukan di luar sana. Tetapi persoalan itu ada di dalam pikiran kita sendiri. If you think the problem is out there, that very thought is a problem. Kalau Anda merasa masalah ada di luar sana, sesungguhnya pikiran itu sendiri adalah masalahnya. Ibu bapak yang berbahagia di dalam Dhamma. Oleh karena itu kalau dikatakan masalah, masalah sesungguhnya diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Semua kebahagiaan, semua penderitaan yang muncul pada diri kita rasakan datang dan diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Ya. Seperti apa? Oh, saya mau itu, tidak mau itu, aku ingin itu, mau ini. Semua kondisi eksistensi bergantung pada mula dari keinginan kita sendiri. Semua kebahagiaan dan semua penderitaan bergantung pada keinginan kita sendiri. Ya. Anda mau makan rujak? Suka kan makan rujak ya? Oke, suka ya. Anda mau suka berapa lombok? Anda beli rujak, lomboknya ditanya berapa? 3. Mau pedas atau tidak? Saya mau pedas. 3 cukup enggak? Tambah lagi lah Pak. 4 ya, biar lebih berasa. Kurang menantang. 5 Pak. Lebih menantang lagi kan? Wih, keren ya. Kurang keren tapi menantang tapi kurang keren. 6 lah Pak, 7 lah Pak. Terus kemudian. Itu kan kemauan kita. Oke. Setelah makan rujak terjadi diare. Beser-beser, masuk rumah sakit, terjadi masalah begitu banyak. Pertanyaan saya, yang membuat Anda punya masalah apa? Lombok. Makan rujak. Rujak itu apa? Di mana masalah itu? Keinginan kita sendiri. Karena keinginan kita, itulah yang berbulan mendorong semuanya terjadi. Kalau Anda tidak ingin menikah, ya, kalau Anda tidak ingin menikah, Anda tidak perlu mikir beli obat untuk anak-anak, Anda tidak perlu mikir sekolah anak-anak, bukan begitu kan? Anda tidak perlu memikir toleransi dengan pasangan Anda. Anda tidak usah memikirkan terjadi perceraian, nggak ada kan? Orang nggak menikah kok. Karena Anda yang mau kan? Anda mau masuk kerja di sini, di perusahaan kita ini nggak direkam kalau nama perusahaan saya ucapkan, ya. Besok saya nggak diundang lagi. Ya, Anda bekerja di Indofood, yang membuat Anda mau kerja di sini siapa? Anda kan, Anda mempunyai keinginan kan. Jadi kalau seandainya Anda sudah masuk, apapun yang terjadi di sini, ya Anda harus terima. Jangan kemudian kita menolak. Ya, kita mau ngebut, mau cepat, kita punya mobil, mau ngebut. Pada saat kita ingin ngebut, apakah kita berpikir bahwa akan terjadi sesuatu masalah? Enggak, betul Pak. Kita enggak pernah. Yang penting cepat sampai nanti. Tetapi di satu sisi kita tidak berpikir bahwa ada kondisi-kondisi yang mempunyai potensi yang akan keluar. Apa itu? Kecelakaan. Ya, mungkin kita menabrak orang, mungkin kita menabrak tembok, apapun bisa terjadi. Jadi ketika masalah itu muncul, itu hasil karya siapa? Keinginan siapa? Ya kita. Ya kan? Anda mau mati nggak? Kalau ditanya nggak mau. Tapi itu akan terjadi. Kita akan menghadapi itu. Kenapa kita akan menghadapi itu? Karena kita ingin lahir. Coba kalau kita nggak ingin lahir, nggak ada kematian di situ. Tapi karena keinginan kita mau lahir, maka muncullah kematian. Muncullah usia tua, muncullah penyakit. Ya, coba kita lihat video ini. Ada seekor rusa. Ya, dia lari begitu kencang. Siapa yang nyuruh dia lari? Dia sendiri kan. Ketika dia lari, dia nggak berpikir akan membangunkan singa, predator yang lain, ya.
bisa terjadi apa? Bisa terjadi kecelakaan nggak? Bisa. Yang salah siapa? Pohon. Hah? Anda katakan ini pohon yang salah. Atau kemudian dia dimakan singa, mati dimakan singa. Ini kecelakaan. Wih, pohon. Ya selama ini kan kita salahkan apa? Tor-tor jalan lah, apalah. Iya kan? Kecenderungan kita adalah menyalahkan pihak luar. Tetapi ketika suatu hari singa itu kemudian, pada saat ini kemudian singa itu makan, dia salahkan singa. Ya enggak. Dirinya sendiri yang membuat itu. Jadi kadang-kadang kita tidak berpikir panjang, kita tidak berpikir secara dhamma. Padahal kita memiliki dhamma, kita adalah umat Buddha, kita katakan demikian. Ya. Suatu hari mungkin kita membuat sebuah keputusan tanpa kita sadari itu. Dan kemudian muncul masalah, dan kemudian biasanya muncul masalah, biasanya kita lari dari keadaan itu. Kadang-kadang kita berpikir lebih enak mati daripada menghadapi masalah. Lebih bagus menghadapi mengakhiri kehidupan ini. Bukan begitu. Putus cinta lalu kemudian, ya lebih bagus tanpa dirimu aku merasa hampa. Ya, aku hidup sendiri, rasanya kering ya. Lebih bagus aku matilah. Ya, sering sekali orang menganggap kematian itu adalah sesuatu jalan yang menyatakan, oh, selesai masalah, bunuh diri, gantung diri, atau kadang-kadang gantung diri. Kalau kurang keren mungkin ya melompat dari tebing yang tinggi. Ya. Sering sekali ada anak-anak muda kalau berkonsultasi sama saya, Romo, itu si pacar saya itu ngancam mau bunuh diri. Kenapa? Emangnya kenapa? Iya, saya nggak mau sama dia lagi, saya mau putus saja. Lalu dia mau bunuh diri. Ya udah biarin aja deh. Saya bilang, belum apa-apa mentalnya sudah ngancam, belum apa-apa, belum pemilu sudah ngomong mau rusuh. Itu mental-mental yang nggak baik, iya kan? Belum menjadi sesuatu sudah ngancam mau bunuh diri. Saya bilang biarkan aja, saya bilang, Anda tidak bersalah, Anda tidak meminta dia tidak bisa menghadapi masalah. Ya. Bagaimana ketika suatu hari menghadapi masalah? Pernah nggak kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah hidup kita paling berat dalam kehidupan ini? Jarang kita bertanya. Ya, kita selalu memvonis diri kita, seolah-olah bahwa diri kita itulah yang paling berat hidupnya, padahal tidak. Ya, saya mengambil sebuah contoh keputusan fatal yang saya lakukan ya, karena ada disebabkan kekecewaan yang dalam saya melakukan bunuh diri dengan meloncat dari gedung lantai 11. Cukup tinggi ya. 11 itu bisa mati ya, oke. Ya, dari lantai 11. Ketika lantai 11 saya loncat turun ke lantai berapa? Lantai 10. Di lantai 10 apa yang saya lihat? Saya melihat pasangan yang saya tahu saling mencintai sedang bertengkar dan saling memukul. Ada nggak itu dalam kehidupan ini? Ada. Masalah nggak itu? Masalah. Ya, saya melihat itu. Ya, kemudian di lantai 9 saya melihat Andi yang biasanya kuat dan tabah sedang menangis dalam kesedihan. Ya, yang selalu di hadapan kita itu kelihatan, wih, dia tabah, dia kuat. Diam-diam dia menangis, ya, di balik pintu itu dia menangis, ya. Kemudian di lantai 8, Meta memergoki tunangannya sedang berselingkuh dengan sahabatnya. Ada kan jeruk makan jeruk, ada kan? Iya kan? Ada. Ya teman ya suatu hari bisa terjadi peralihan. Selingkuh bisa terjadi, bisa. Itu masalah dalam kehidupan ini. Ya, di lantai 7 Novi sedang meminum obat antidepresi. Nama-nama di sini nggak ada saya kaitkan di sini ya. Saya nggak nanya Susan dulu. San di situ teman-teman kita namanya siapa, Meta, Novi atau apa, nggak ada. Ya ini saya umpama aja ya. Ya di lantai 7 sedang meminum obat antidepresi. Ada nggak? Ada orang yang tidak bisa tidur, pekerjaan terlalu banyak, tegang di kantor, pulang. Ya di rumah nggak bisa tidur, makan obat depresi. Ya, lalu kemudian di lantai 6 Johan yang pengangguran terus membeli 7 koran untuk mencari lowongan kerja setiap hari. Udah lulus atau keluar dari sebuah perusahaan, mencari lowongan kerja tiap hari beli koran. Ada nggak? Masalah juga masalah. Sekian bulan belum mendapatkan pekerjaan.
Lalu setelah di lantai 6, lantai 5, apa yang dilihat? Di lantai 5, Mr. Wong yang sangat dihormati publik, diam-diam sedang mencoba baju dalam istrinya. Ada kan laki-laki suka mencoba baju dalam istrinya, atau suka dengan aksesoris wanita. Ada. Ya, dalam kehidupan ini ada. Lalu kemudian di lantai 4, Rosa bertengkar lagi dengan pacarnya. Pacaran bertengkar enggak? Masalah enggak itu? Masalah, mereka yang bertengkar itu mempunyai masalah. Ya, apalagi di sini. Di lantai 3, Pak tua yang kesepian seorang diri sedang mengharapkan seseorang datang mengunjunginya. Ada orang tinggal sendirian atau anak-anaknya berpisah. Setiap hari dia menunggu anak-anaknya datang, cucunya datang untuk melihat dirinya. Ada. Apakah itu masalah? Masalah. Ya, ini masalah apa lagi? Di lantai 2, Lili sedang sedih memandangi foto suaminya yang sudah meninggal 6 bulan lalu. Enggak usah 6 bulan, baru menikah, meninggal. Baru menikah terjadi kecelakaan. Belum menikah, mau menikah. Jatuh naik pesawat. Bisa terjadi. Masalah nggak dalam kehidupan ini? Masalah. Semua itu masalah. Sementara saya sendiri yang sudah memutuskan untuk bunuh diri, untuk terjun dari lantai 11. Sebelum aku melompat dari gedung, saya pikir sayalah orang yang paling malang di dunia ini. Sering sekali kita menganggap diri kita paling malang. Ya. Ternyata sekarang saya baru sadar bahwa setiap orang punya masalah dan kekhawatirannya sendiri. Semua yang hadir di sini, semua punya masalah sendiri-sendiri dalam kehidupan ini. Punya kekhawatiran. Kita juga semua punya kok. Ya, ternyata kita punya semuanya. Setelah kulihat semuanya itu, aku baru tersadar bahwa ternyata keadaanku sebenarnya tidaklah begitu buruk. Setelah kita banding-bandingkan, sementara saya yang bunuh diri tadi itu dilihat oleh orang-orang yang ada di apartemen yang tadi, ya, yang melihat saya jatuh, yang saya lihat itu semua punya problem. Semua orang yang kulihat tadi sekarang sedang melihat aku. Apa dalam pikiran mereka? Sama gak kita berpikir? Aduh, untung ya kita nggak punya masalah seperti orang itu sampai mau bunuh diri. Pasti dia punya masalah begitu berat. Sementara kita yang sudah jatuh itu juga berpikir, aduh sebenarnya orang lain lebih berat masalahnya daripada diri kita. Karena kita tidak pernah berpikir dan kita tidak pernah bertanya pada diri kita. Ya, kurasa setelah mereka melihatku sekarang, mungkin mereka merasa bahwa situasi mereka sama sekali tidak buruk. Barulah kata-kata untung keluar. Ya, ada untungnya kita setelah kita banding-bandingkan. Apa yang terjadi? Ya, saya sendiri telah bertindak tidak sabar, membuat sebuah keputusan yang fatal dan bodoh, menyia-nyiakan kehidupan yang berharga ini, membiarkan batin berada di dalam kebodohan dan kegelapan. Kita tidak bisa melihat mana yang salah, mana yang benar. Apa yang kita dapat? Kapling, kuburan. Bukan itu saja ibu dan bapak. Kemana kita kemudian terlahirkan? Enggak pernah ada orang bunuh diri itu masuk surga atau lahir di alam Brahma atau di alam Sukawati. Enggak ada. Ya, semua jadi demit. Ya, jadi pocong, jadi apa, wewe, atau jadi peta, atau jadi makhluk-makhluk niraya. Seharusnya bagaimana kita harus bersikap? Ya, bersyukurlah atas dirimu apa adanya. Karena bila kamu membandingkan dengan orang lain, kamu akan terkejut dengan rahasia hidup mereka. Ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, saya ingin mengajak untuk melihat masalah itu. Jangan fokus kepada masalah itu terus-menerus. Lihat masalah itu dari sisi yang berbeda. Selama kita menganggap segala sesuatu sebagai masalah, maka kita akan terus-menerus terbelenggu oleh pikiran kita yang berat. Dan kita tidak akan pernah bahagia. Ya, jangan lihatlah masalah itu bukan sesuatu masalah. Ya, akar dari semua masalah yang ada adalah pikiran kita yang sangat egois, pikiran kita yang selalu berpegang kuat kepada masalah itu sendiri. Paham ya? Jadi kalau kita selalu menganggap masalah itu terus kita pegang, kita adalah orang yang egois. Kita tidak mau melepas masalah itu. Kita selalu bersikukuh, saya punya problem, ini problem. Adalah sikap orang egois. Jangan dikatakan bahwa egois itu ingin mendapatkan sesuatu, tidak.
ketika kita memegang erat, melekat erat benar kepada sesuatu kondisi, itu adalah egoisme dari pikiran kita. Ya, bersikukuh maupun bertahan dengan perasaan duka maupun suka merupakan sikap egois kita. Suatu hari kita berubah, suatu hari kita terkena sebuah masalah. Apakah selesai kita? Kemudian sering kita katakan, oh hidup saya akan hancur, habis sudah. Enggak. Kita bisa berubah. Kita bisa menggunakan momen itu menjadi sebuah momen injakan untuk kita berubah. Saya akan mengambil sebuah ilusi dari sini, ya kita bisa melihat sebuah video. Ada seekor domba yang sangat punya bulu yang indah. Kita lihat bagaimana dia depresi. Dia punya bulu indah sekali. Lived a lamb Dia with bangga. a coat of remarkable sheen. It would glint in the sunlight all sparkly and clean, such a source of great pride that it caused him to preen. And he'd break out in high step and dance. He would dance for his neighbors across the way. I must say that they found his dancing enhancing, for they'd also joined in the play. Then one day, bulunya diambil, terjadi perubahan. Dia melihat dirinya pink, bukan Blackpink ya, pink. Dia diketawain, dia malu, dia bersedih hati. then abounding up the slope, came a great American jackalope. This sage of the sage, this rare hair of hope, caused to pause and check out the lamb. Hey kid, why the mope? Well, I used to be something all covered with fluff, and I'd dance in the sunlight and show off my stuff. Then they hauled me away in a manner quite rough and shared me and dumped me back here in the buff. And if that's not enough, now my friends all laugh at me, because they think I look ridiculous, funny, and pink. Pink? Pink? Well, what's wrong with pink? Seems you've got a pink kink in your think. Does it matter what color? Well, that gets nope. Be it pink, purple, or heliotrope. Now, sometimes you're up and sometimes you're down. When you find that you're down, well, just look around. You still got a body, good legs and fine feet. Get your head in the right place and hey, you're complete. Now, as for the dancing, you can do more. You can reach great heights. In fact, you can soar. You just get a leg up and you slap it on down, and you'll find you're up in what's called a bound. Bound, bound and rebound. Bound and you're up right next to the sky. And I think you can do it if you gave it a try. First get a leg up, slap it on down. Dari tidak punya bulu lagi, kemudian dicukur lagi, sampai begitu. So every year, No long about problem May, sekarang. they'd load him up and they'd haul him away, and they'd shave him and dump him all naked and bare. Gak masalah. He learned to live with it. He didn't care. He just bound, bound, bound and rebound. Now in this world of ups and downs, so nice to know there are jackalopes around. Paham? Ya, kita belajar dari ini. Jadi kita nggak bisa menuntut hidup kita itu harus senang setiap hari. Suatu hari ada mengalami kegagalan, suatu hari ada masalah muncul, ya biasa-biasa sajalah.
Nggak usah baper-baperan lah. Ya. Hadapi. Kondisi apapun, hadapi. Kita punya kemampuan itu. Kita bisa merubah diri kita. Sekali lagi, kenapa kita sulit untuk menghadapi itu? Karena kita membiarkan pikiran kita lemah, mental kita lemah. Kita tidak mau merubah, kita tidak mau melihat perubahan itu adalah akar dari sebuah tujuan untuk mencapai kebahagiaan. Padahal kita ingin hidup bahagia. Anda pernah lihat ini? Ini apa namanya ini? Kubik. Pertama kali kita bermain kubik butuh berapa waktu untuk menyamakan warna? Ada orang 1 hari 1 malam belum tentu bisa, berhari-hari belum tentu bisa. Semakin kita berlatih, semakin kita bermain ini, semakin cepat kita untuk menyamakan warna ketika warna itu diacak. Bukan begitu? Bahkan ada orang sekarang dunia menutup mata, dia bisa merasakan, dia bisa menjadikan warnanya sama. Kenapa? Karena berlatih. Karena apa? Karena selalu mentransformasikan pikiran mereka. Kemampuan mereka. Transformasi harus dilakukan untuk itu. Berlatihlah untuk mengubah pikiran kita. Kita bisa. Kita sering menyatakan, oh change, management change. Berubah. Di mana kita lakukan itu? Kita punya wewenang. Anda mempunyai wewenang. Saya nggak mempunyai wewenang untuk merubah pikiran Anda. Tetapi pikiran Anda berubah, mau berubah, wewenangnya ada di tangan Anda sekalian, bukan di saya. Itu kenyataan. Oleh karena itu rubah pikiran Anda. Anda bisa merubah? Bisa. Gunakanlah penderitaan dan kebahagiaan menjadi jalan menuju pencerahan. Gunakanlah itu. Ya, jangan hilangkan kesempatan itu. Ambil dan kemudian berikanlah sesuatu yang baik. Ketika kita menghadapi masalah, gunakanlah transformasi pikiran kita untuk mengambil dan memberi. Apa yang kita ambil? Ambillah penderitaan orang lain, ambillah masalah itu sendiri. Ambillah semua penderitaan makhluk lain ke dalam hati kita, ke dalam diri kita. Dan kemudian berikanlah segalanya, tubuh kita, harta kita, kebahagiaan kita, jasa baik kita kepada orang lain. Anda dibully, Anda dihina. Mungkin di hadapan orang banyak, ketika meeting, kemudian ada seseorang yang merendahkan Anda. Anda diolok-olok. Jangan marah. Ya, ambil itu semua. Anda punya meta kan? Punya nggak? Cinta kasih punya kan? Punya karuna kan? Anda melihat dia melakukan itu, dia pasti bahagia. Bisa membuat Anda jatuh, bisa mengolok-olok Anda. Itu kebahagiaan dia tersendiri, itu urusan dia. Tetapi berilah mudita Anda. Anda punya UPK, kita punya UPK. Batin kita bisa tenang, kita punya UPK untuk tidak terpengaruh oleh sikap-sikap yang demikian. Itu adalah transformasi bagaimana kita menerima dan bagaimana kita memberi. Ya, ketika orang lain membuat kita menderita, ini disebabkan orang tersebut mengalami penderitaan di dalam dirinya dan penderitaannya kemudian melilit dirinya sendiri. Orang tersebut sebenarnya tidak membutuhkan hukuman tetapi membutuhkan bantuan dari Anda untuk membebaskannya. Pahamilah, orang melakukan kejahatan, membuli Anda karena dia menderita sebenarnya. Ya, bukan orang yang sehat, bukan orang yang bahagia. Dalam kehidupan ini hanya ada 2. Anda mensikapi kehidupan ini. Ketika Anda mengalami masalah, kalau Anda melihat itu tertekan, maka Anda mengeluh terus. Tetapi kalau Anda menyatakan adalah sebuah tantangan, Anda akan melihat solusi. Bagaimana Anda menyelesaikan masalah dalam kehidupan ini. Ya. Oke, waktu kita juga sudah. Boleh toleransi sampai berapa lama? Hah? Oke. Oke ya. Kalau begitu saya langsung tutup aja ya. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin kasih satu video inspiratif yang terakhir. Oke ya. Saya mengambil sebuah video The Race. Ya. Kenapa saya mengambil video ini? Kita sudah lahir, sekarang sudah jadi manusia. Anda sudah mempunyai legitimasi kehidupan Anda sendiri. Eksistensi diri Anda sendiri. Pengakuan diri Anda sendiri. Sekarang kalau punya masalah, jangan mundur. Hadapi masalah itu.
kemudian menyerah, ya, bangkit. Anda adalah orang yang sangat berharga. Lahir menjadi manusia itu sangat berharga sekali. Sang Buddha katakan sungguh sulit terlahir sebagai manusia. Sekarang kita udah lahir jadi manusia. Anda adalah orang-orang berharga. Ya, cintailah dirimu, cintailah kehidupanmu. Walaupun seberapa berat masalah yang menimpamu, kamu tetaplah berharga di kehidupan ini. Dan Anda bisa menjadi alat yang berharga untuk memberikan manfaat bagi umat manusia. Kamu juga bisa menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang membutuhkannya. Kalau Anda gagal, Anda tidak mau berusaha, orang tidak akan mencari Anda. Tetapi ketika Anda berhasil, Anda sukses, Anda bisa melewati kehidupan yang sulit ini, Anda akan dicari orang. Banyak orang bertanya, apa sih resep Anda? Anda bisa melewati kesulitan ini. Ya, hidup harus dijalani. Masalah pasti selalu ada. Kalau Anda tidak mau punya masalah, jangan dilahirkan. Karena kita sudah lahir, bertandinglah dalam kehidupan ini. Berbahagialah, itulah yang ingin kita capai. Jangan melekat, apapun bisa Anda lepaskanlah. Sesulit apapun kehidupan ini, jangan pernah menyerah. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan, semua bisa kita selesaikan. Mau atau tidak, kalau Anda mampu melakukan itu, Anda akan menjadi orang sukses dan Anda akan dipuji oleh banyak orang. Bahkan ketika Anda berhasil dalam kesucian Anda akan dipuji oleh para dewa dan manusia. Terima kasih.